Halo semuanya, selamat siang. Ke sawah menanam padi, perginya naik kerbau. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elsa Intan Pramesti dengan NIM 2007813, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial dan Psikologi Anak Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir yaitu simpulan. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan gadget yang dapat berdampak bagi perkembangan sosial dan psikologi anak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat dampak dari penggunaan gadget bagi perkembangan sosial dan psikologi anak sekolah dasar. Dari hasil penelaahan dibuktikan bahwa sebagian besar menggunakan gadget hanya untuk bermain game dan menonton film animasi yang seharusnya gadget dapat digunakan anak sebagai media pembelajaran mereka. Oleh karena itu, peran orang tua terhadap anak-anaknya harus lebih ditingkatkan. Dalam hal ini sangat diperlukan pengawasan oleh orang tua untuk memonitoring kegiatan anak dalam menggunakan gadget sehari-hari untuk meminimalisir sisi negatif dari dampak penggunaan gadget pada anak. Guru di sekolah juga harus dapat memberikan contoh yang baik terhadap anak. Guru harus bisa memberikan pengertian lebih lagi mengenai gadget agar dampak-dampak negatif pun dapat terminimalisir dengan baik. Kata kunci yang saya ambil yaitu dampak penggunaan gadget, perkembangan sosial dan psikologi anak sekolah dasar, serta gadget. Lalu selanjutnya masuk ke pendahuluan. Pada zaman modern saat ini, teknologi informasi dan komunikasi semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat serta semakin canggih. Ditunjukkan dengan hadirnya teknologi gadget seperti iPad, tablet, smartphone, komputer, dan televisi yang bermanfaat untuk memudahkan semua aktivitas. Hal ini akan memunculkan anggapan setiap orang memiliki gadget banyak memberikan manfaat dalam hal berkomunikasi, urusan bisnis maupun pekerjaan, mencari informasi dari jarak jauh, atau hanya untuk hiburan semata, menurut Jusna pada tahun 2017. Penggunaan gadget kini mulai digandrungi, tidak hanya di kalangan orang dewasa saja, melainkan juga para remaja bahkan hingga anak-anak. Dewasa ini, anak-anak sudah akrab dengan gadget, tidak terkecuali pada anak sekolah dasar. Menurut Rosalina dalam Admin Ridwan pada tahun 2017, peserta didik SD adalah mereka yang berusia sekitar 6 sampai dengan 12 tahun yang sedang menjalani tahap perkembangan masa anak-anak dan akan memasuki masa remaja awal. Pada usia 6 sampai dengan 12 tahun ini, sudah seharusnya anak sekolah dasar mengisi waktunya dengan hal-hal yang dapat mendorong dalam perkembangan kemampuan anak tersebut seperti bermain dan belajar. Saat bermain dan belajar harus terdapat keselarasan antara keduanya agar tidak monoton. Anak dapat bermain sambil belajar maupun belajar melewati sebuah permainan. Namun kini teknologi sudah semakin berkembang sehingga permainan elektronik pun sangat mendominasi. Hal ini terkadang membuat anak tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya karena terlalu asik dengan permainan elektronik yang sedang dimainkannya. Maka dibutuhkan pengawasan dan kontrol pada anak dalam penggunaan gadget, khususnya di lingkungan keluarga, yaitu orang tua yang mempunyai kuasa paling besar atas anak dan mempunyai peran pertama atas pembangunan karakter dan tumbuh anak. Sedangkan pada lingkungan sekolah dasar, guru sebagai orang tua di sekolah harus dapat membimbing peserta didiknya. Selanjutnya kita beralih ke tinjauan pustaka. Yang pertama gadget.
Gadget dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut dengan gawai. Gadget adalah sebuah istilah bahasa Inggris yang mengartikan sebuah perangkat atau instrumen elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi khusus terutama untuk membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Hana Febriana pada tahun 2017 menyatakan gadget adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus, di antaranya smartphone seperti iPhone dan BlackBerry, seperti notebook, atau perpaduan antara komputer portable seperti notebook dan internet. Gadget mempunyai fungsi dan manfaat yang relatif sesuai dengan penggunaannya menurut Puji Asmaul Husna pada tahun 2017. Fungsi dan manfaat gadget secara umum diantaranya yang pertama, komunikasi. Pengetahuan manusia semakin luas dan maju. Jika zaman dahulu manusia berkomunikasi melalui batin, kemudian berkembang melalui tulisan yang dikirimkan melalui pos, sekarang zaman era globalisasi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat, praktis, dan lebih efisien dengan menggunakan handphone. Yang kedua yaitu sosial. Gadget memiliki banyak fitur dan aplikasi yang tepat untuk kita dapat berbagi berita, kabar, dan cerita. Sehingga dengan pemanfaatan tersebut dapat menambah teman dan menjalin hubungan kerabat yang jauh tanpa harus menggunakan waktu yang relatif lama untuk berbagi. Yang ketiga yaitu pendidikan. Seiring berkembangnya zaman, sekarang belajar tidak hanya terfokus dengan buku, namun melalui gadget kita dapat mengakses berbagai ilmu pengetahuan yang kita perlukan tentang pendidikan, politik, ilmu pengetahuan umum, agama, tanpa harus repot pergi ke perpustakaan yang mungkin jauh untuk dijangkau. Yang keempat yaitu hiburan. Bukan rahasia lagi bahwa gadget juga bermanfaat untuk menghilangkan kepenatan melalui hiburan yang ditawarkan. Hiburan tersebut dapat berupa musik, permainan, video, dan perangkat lunak multimedia yang lainnya. Yang kelima, mengakses informasi. Bukan gadget namanya jika tidak memberikan suatu informasi. Informasi tersebut mempermudahkan penggunanya untuk melakukan aktivitasnya. Jika sebagai mahasiswa, informasi tersebut bisa berupa update berita tentang program-program kampus dan perkembangannya. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu wawasan. Bertambah wawasan. Yang bertambah merupakan manfaat gadget dari gabungan komunikasi lancar dan mudahnya informasi yang didapat. Kita tahu bahwa dengan komunikasi dan informasi merupakan salah satu unsur yang mengusung wawasan seseorang dapat bertambah. Dewasa ini, gadget tidak hanya digunakan oleh kalangan orang dewasa saja, melainkan hampir semua kalangan baik itu dewasa maupun anak-anak sudah memanfaatkan gadget pada aktivitas sehari-harinya. Anak-anak cenderung banyak menghabiskan waktu mereka untuk menggunakan gadget. Gadget juga mengambil andil yang cukup besar bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah, apalagi dengan situasi kondisi seperti ini yang mengharuskan mereka untuk menggunakan gadget dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat membuat mereka terus berfokus pada gadget yang mereka gunakan, sehingga tak kadang mereka mengabaikan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan interaksi mereka dengan lingkungan sekitar mereka semakin berkurang. Namun, di samping itu, gadget juga memiliki peranan yang besar untuk membantu guru dan siswa agar dapat melakukan kegiatan pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat terlaksana dengan sangat mudah. Gadget juga mempermudah anak-anak untuk dapat menemukan berbagai informasi seputar materi yang sedang mereka pelajari. Di samping peranan dan manfaat dari gadget, ternyata juga terdapat berbagai macam dampak negatif di dalamnya. Apalagi jika gadget kini sudah digunakan oleh kalangan anak-anak yang sejatinya mereka belum paham benar bagaimana cara menggunakannya,
sehingga dibutuhkan pengawasan dari orang tua maupun dari guru agar saat khususnya siswa sekolah dasar menggunakan gadget, ia dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yang saya bahas adalah siswa sekolah dasar. Anak sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 6 sampai 12 tahun atau biasa disebut dengan periode intelektual. Pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasainya pun semakin beragam. Minat anak pada periode ini terutama terfokus pada segala sesuatu yang bersifat dinamis bergerak. Implikasinya adalah anak cenderung untuk melakukan beragam aktivitas yang akan berguna pada proses perkembangannya kelak. Menurut Jatmika pada tahun 2005, siswa sekolah dasar merupakan anak yang paling banyak mengalami perubahan sangat drastis, entah itu dari segi mental maupun fisiknya. Gerakan-gerakan tubuh pada anak juga mulai berkembang seiring dengan keberanian mentalnya. Keberanian dan kemampuan ini ditimbulkan karena adanya keseimbangan dan keselarasan kapasitas mental anak dengan gerakan-gerakan tubuh anak. Lalu selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu penggunaan gadget bagi perkembangan sosial anak sekolah dasar. Pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu menambah pengetahuan dan wawasan anak, membangun dan melatih kreativitas anak, mempermudah komunikasi, memperluas pengalaman, dan menambah pertemanan. Penggunaan gadget pada dasarnya telah memberikan kontribusi yang nyata bagi anak dalam kesehariannya, terutama dalam mencari berbagai informasi dan data untuk mereka dapat mengerjakan tugas, maupun sebagai sarana hiburan mereka dengan berbagai fitur yang disediakan di dalam gadget itu sendiri. Sedangkan dampak negatifnya ialah anak menjadi ketergantungan terhadap gadget, sehingga dalam melaksanakan semua kegiatannya sehari-hari, anak lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengganggu kesehatan mata anak. Anak menjadi malas untuk beraktivitas dan bergerak, serta lebih suka bermain dengan gadgetnya daripada bermain bersama teman-temannya. Hasil penelitian menunjukkan kebanyakan gadget yang diberikan para orang tua kepada anaknya adalah berdasarkan keinginan anaknya untuk tujuan tertentu, seperti untuk mengenalkan teknologi lebih dini atau sekedar untuk membuat anaknya tidak bosan. Bagi orang tua yang seperti ini lebih beranggapan bahwa dengan gadgetnya siswa dapat memperluas jaringan persahabatan mereka, dapat dengan mudah dan cepat bergabung ke sosial media yang telah disediakan. Penggunaan gadget secara berlebihan dan terus-menerus akan mengakibatkan kecanduan bagi anak. Hal ini menjadi sebuah perhatian karena begitu mengkhawatirkan, terlebih bagi anak-anak yang menggunakan gadget. Maka dari itu, peran orang tua di sini sangatlah diperlukan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengontrolan kepada anak dalam menggunakan gadgetnya. Keluarga disarankan untuk lebih memperhatikan penggunaan gadget pada anak saat di rumah dengan cara memberikan batasan waktu untuk bermain gadget pada anak saat di rumah dengan melakukan hal yang menarik seperti mengajak bermain di luar rumah, ajak anak untuk lebih banyak beraktivitas seperti olahraga, bermain musik, dan lain sebagainya, dan juga bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selain itu, orang tua di rumah, di sekolah juga diperlukan peran guru sebagai pendidik yang dapat memberikan arahan kepada anak berupa ilmu maupun motivasi-motivasi, karena pada dasarnya guru sangat mengambil peran bagi peserta didiknya, sehingga guru harus dapat memahami karakteristik peserta didiknya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita katakan bahwa penggunaan gadget khususnya pada anak sekolah dasar dapat berdampak bagi perkembangan sosial mereka, di mana
interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya akan semakin berkurang. Untuk itu, sebaiknya orang tua maupun guru sangat perlu untuk mendampingi anaknya saat sedang menggunakan gadget, dan peran orang tua maupun guru dalam mendisiplinkan anak sangat diperlukan agar anak tidak mengalami ketergantungan yang akan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap perkembangan anak, terutama hubungannya dengan kehidupan sosial anak tersebut. Lalu pembahasan yang kedua yaitu penggunaan gadget bagi perkembangan psikologi anak sekolah dasar. Melalui gadget, fitur-fitur lengkap membuat anak mampu mengakses informasi yang ada di seluruh penjuru dunia dalam kurun waktu yang cukup singkat serta dengan biaya yang cukup murah dan terjangkau. Hal ini sangat membantu siswa dalam mengakses informasi yang berhubungan dengan materi-materi yang sedang dipelajarinya. Namun, gadget pun dapat menimbulkan dampak negatif terhadap prestasi belajar siswa. Siswa atau anak adalah pribadi yang unik, yang mempunyai potensi dan mengalami proses berkembang. Dalam proses berkembang itu, anak membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru, tetapi oleh anak itu sendiri. Dalam suatu kehidupan bersama dengan individu-individu yang lain, pada saat anak memasuki usia sekolah dasar yaitu umur 6-12 tahun, perkembangan anak akan sangat cepat, bukan hanya perkembangan secara fisik, namun juga perkembangan psikologinya. Mereka akan memperoleh keterampilan fisik saat bermain dan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, juga berhubungan antara keluarga serta teman sebayanya. Pada kenyataannya, ketika anak sudah asik dengan gadgetnya, mereka akan lupa akan kebutuhan pokok anak, yaitu belajar dan bersosialisasi dengan benar di kehidupannya, sehingga sebagian anak cenderung merasa asik menikmati gadget yang dimilikinya. Bahkan anak lebih asik dengan gadget daripada mendengarkan perintah orang tua. Memberikan gadget pada anak tanpa adanya pengawasan orang tua atau guru akan menyebabkan berbagai dampak negatif bagi anak itu sendiri. Kasus-kasus yang telah ada memberikan sedikit dampak gadget pada kesehatan fisik bahkan mental anak, mulai dari merusak penglihatan hingga anak mengalami gangguan kejiwaan yang parah. Jika anak tidak didampingi orang tua saat bermain gadget, maka akan semakin memperparah keadaan anak. Bermain boleh, namun jangan biarkan anak berlarut-larut dalam permainan sampai berdampak pada anak itu sendiri. Pembatasan penggunaan gadget bagi anak sekolah dasar dirasa cukup membantu, karena dampak yang dihasilkan oleh gadget dapat merusak karakter anak yang seharusnya baik menjadi karakter yang buruk. Peneliti berpendapat bahwa gadget akan memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi anak. Peneliti juga membahas perkembangan psikologi apa yang terpengaruh oleh gadget. Ada 3 aspek dalam psikologi anak, yaitu aspek pertumbuhan emosi, perilaku prososial, dan perkembangan moral. Lalu bagian yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah simpulan. Simpulannya yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat, salah satu diantaranya adalah dengan adanya gadget yang semakin canggih. Gadget pada dasarnya membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti bekerja dan sekolah. Namun di samping itu, gadget juga memiliki dampak negatif atau dampak buruk. Penggunaan gadget pada anak sekolah dasar dapat berdampak bagi perkembangan sosialnya, seperti lupa dengan lingkungan sekitarnya, kurangnya berinteraksi sosial dengan sesamanya di sekitarnya, dan kurangnya waktu bermain bersama teman-temannya. Dampak negatif dari penggunaan gadget juga berpengaruh pada perkembangan psikologi anak, terutama aspek pertumbuhan emosi dan perkembangan moral. Dalam pertumbuhan emosi, anak yang menggunakan gadget menjadi mudah marah, suka membangkang, menirukan tingkah laku dalam gadget, serta berbicara sendiri pada gadget. Sedangkan pengaruhnya terhadap perkembangan moral berdampak pada kedisiplinan, anak menjadi malas melakukan apapun, meninggalkan kewajibannya untuk beribadah, dan berkurangnya waktu belajar akibat terlalu sering bermain game dan menonton YouTube. Maka dari itu, orang tua sangatlah berperan penting dalam hal ini, karena sudah sepatutnya orang tua mengajarkan dan mengarahkan anak-anaknya pada hal-hal
yang dapat membangun dan mengembangkan pengetahuan dan juga karakter anak dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan sosial dan psikologi anak. Guru di sekolah dasar dapat membimbing dan menuntun serta mengarahkan pada suatu pemahaman konsep bagi anak sekolah dasar. Petani pergi untuk berkebun, di kebun menanam sawi. Salam hormat kuucapkan, kuakhiri presentasi ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.